Pernah kebayang nggak ada cara yang 100% legal yang dipakai orang-orang super kaya di dunia buat dapat uang tunai tanpa batas dan tanpa bayar pajak sepeser pun? Yap, Anda nggak salah dengar. Dan begitu Anda paham caranya, Anda bakal lihat betapa sistem ini memang dirancang seperti itu. Oke, kita bedah sekarang ya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya bisa mengubah cara pandang kita soal uang. Ini salah satu rahasia keuangan terbesar yang kayaknya nggak bakal diajarin di sekolah. Dan sekarang, kita akan bongkar semuanya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya kan? Kayak ada dua dunia keuangan yang berbeda. Di satu sisi ada kita nih, para pekerja. Kita dapat gaji, langsung dipotong pajak, baru deh kita bisa belanja dari sisanya. Di sisi lain, ada para pemilik aset. Mereka nggak ngejar gaji, mereka punya aset. Asetnya nggak dijual, tapi dijadiin jaminan buat utang. Hasilnya, uang tunai yang benar-benar bebas pajak. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Ini bukan kebetulan atau kesalahan sistem. Ini adalah fitur yang sengaja dirancang buat mereka yang tahu aturannya. Buat mereka, pajak itu bukan kewajiban, tapi pilihan. Terus gimana ceritanya semua ini bisa legal? Semuanya itu cuma ngandalin satu prinsip inti, satu celah rahasia di Undang-Undang Pajak yang jadi pondasi seluruh strategi ini. Yuk, kita lihat aturan mainnya. Semua yang kita bahas dari tadi itu intinya cuma satu kalimat sederhana di aturan pajak. Satu kalimat yang dieksploitasi buat menciptakan kekayaan miliaran dolar bebas pajak. Siap? Ini dia jawabannya. Simpel banget kan? Pinjaman itu bukan pendapatan. Kalimat inilah kunci dari seluruh permainan ini. Waktu Anda terima gaji, itu pendapatan, kena pajak. Tapi waktu Anda dapat pinjaman, kantor pajak nggak ngelihat itu sebagai pendapatan sama sekali. Oke, secara teknis begini penjelasannya. Uang pinjaman itu kan bukan punya Anda, itu utang, sebuah kewajiban. Anda nggak bisa dong narik pajak dari orang yang lagi punya utang. Nah, perbedaan tipis inilah antara pendapatan dan kewajiban yang dimanfaatkan habis-habisan sama kaum super kaya. Nah, dari sinilah lahir sebuah strategi yang jujur aja namanya agak dramatis, pinjam sampai mati. Kedengarannya emang serem, tapi percaya deh, nama itu bener-bener ngegambarin apa yang mereka lakuin. Mari kita lihat 3 langkah utamanya. Gini nih cara kerjanya, simple banget. 1. Anda punya aset berharga yang nilainya terus naik. Saham, properti, apapun itu. 2. Bukannya dijual terus bayar pajak, Anda malah pinjam duit dengan menjadiin aset itu sebagai jaminan. Anda dapat uang tunai tanpa harus bayar pajak. 3. Anda pakai deh uang pinjaman itu buat hidup mewah, sementara aset Anda yang asli nilainya terus bertumbuh. Oke, tunggu dulu. Utang kan tetap utang, harus dilunasin dong. Terus, gimana nasib utangnya? Nah, disinilah bagian paling jenius atau licik dari strategi ini keluar, yaitu saat si pemilik aset meninggal dunia. Ada yang namanya stepped up basis. Ini kayak dapat hadiah pajak raksasa gila banget. Artinya, waktu ahli waris ngerima aset itu, jam pajaknya di-reset jadi 0. Semua keuntungan modal yang numpuk puluhan tahun, tiba-tiba puff, hilang aja gitu, lenyap. Seolah-olah mereka baru beli aset itu di hari kematian Anda dengan harga pasar saat itu. Coba bayangin ya, selama 30 tahun, aset seseorang nilainya naik 50 juta dolar. Kalau dijual dalam keadaan normal, pasti kena pajak keuntungan modal yang gede banget kan? Tapi, gara-gara ada stepped up basis tadi, coba tebak berapa pajak yang dibayar ahli waris dari keuntungan 50 juta dolar itu? 0, gak bayar sepeser pun. Keuntungan puluhan juta dolar itu jadi bebas pajak total. Terus utangnya gimana? Gampang, harta warisannya tinggal jual sedikit aja aset itu buat lunasin utangnya. Dampak pajaknya minim banget. Sampai sini, kedengarannya kayak sulap ya? Sempurna, gak ada celah. Tapi, ya jelas ada risikonya dong, gak mungkin semulus itu. Mari kita bahas sisi gelapnya, risiko-risiko yang nyata banget. Jawabannya, jelas enggak. Ini tuh permainan level dewa, taruhannya tinggi banget, dan ada banyak cara strategi ini bisa jadi bumerang yang bahaya banget. Ini bukan jalan pintas tanpa risiko. Risiko nomor 1 yang paling gede, risiko pasar. Strategi ini cuma berhasil kalau nilai aset Anda naik terus. Lihat deh grafiknya. Kalau nilai aset Anda anjlok sampai di bawah nilai utang, Anda dalam masalah besar. Bank bakal melakukan margin call, mereka bakal nagih, jaminan lo kurang nih, tambahin atau lunasin sekarang. Kedua, risiko suku bunga. Ini tuh kayak balapan antara pertumbuhan aset Anda sama bunga utang. Kalau Anda minjem dengan bunga 5%, tapi aset Anda cuma tumbuh 4% setahun, ya Anda rugi kan? Terus jangan lupa juga beberapa hal ini. 1, utang itu beneran ada, gak bakal hilang, pada akhirnya harus lunas.
2. Risiko aturan. Pemerintah bisa aja tiba-tiba nutup celah ini. Dan yang paling penting, ini bukan buat semua orang. Anda harus udah kaya raya dulu buat bisa mulai. Oke, jadi setelah kita tahu cara kerjanya, risikonya, apa sih pelajaran utamanya? Intinya tuh bukan cuma soal ngakalin pajak, tapi soal perubahan mindset yang fundamental banget. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Mindset karyawan fokusnya cari gaji tinggi, di mana pajak itu pasti ada dan utang itu beban. Sebaliknya, mindset pemilik fokusnya punya aset, di mana pajak jadi bisa diatur dan utang justru jadi alat buat nambah kekayaan. Mereka main di permainan yang beda total. Jadi ini dia intinya. Orang super kaya itu jadi kaya bukan dari gaji. Mereka jadi kaya karena mereka punya aset, entah itu bisnis, properti, atau saham, dan mereka pakai kepemilikan itu buat mengungkit dan membangun lebih banyak kekayaan. Ini soal mengubah cara berpikir dari seorang pencari pendapatan menjadi seorang pemilik aset. Paham soal strategi ini bukan berarti kita harus langsung niru ya, tapi setidaknya ini ngebuka mata kita, nunjukin gimana sistem keuangan yang sebenarnya bekerja. Ini menunjukkan ada aturan main yang berbeda, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua renungkan, setelah tahu aturan mainnya, permainan mana yang akan Anda pilih?